Salam damai Kristus. Pada video ini, saya menyampaikan seruan atas keprihatinan saya pada kejadian yang berulang kali terjadi di tengah masyarakat kita ini, yaitu main hakim sendiri dalam peristiwa pengeroyokan atau penghakiman massa yang sering kita dengar. Istilah dihakimi massa sudah sangat akrab di telinga kita. Seolah-olah itu sudah menjadi hal yang lumrah. Jika ada seseorang atau beberapa orang kedapatan berbuat melanggar hukum atau dianggap melanggar hukum, kemudian dihukum, tanda petik, dengan cara dipersekusi beramai-ramai atau dihakimi massa tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Tidak jarang pula korban pengeroyokan terluka parah hingga meninggal dunia. Seringkali saya bertanya-tanya, sejak kapan kebiasaan ini muncul di masyarakat kita? Mungkin akan sangat sulit untuk merubah kebiasaan ini. Karena seingat saya, sejak saya masih kecil, kejadian seperti ini sudah sering terjadi hingga sekarang. Saya hanya mau memberitahu dari sudut pandang yang mungkin luput dari persepsi para pelaku persekusi ini. Saya buat analogi saja, supaya mudah dimengerti. Ada sekaleng biskuit di meja makan, dan ada 10 orang mengelilingi meja makan itu. Kemudian mereka makan biskuit itu. Ada yang makan 6 biji, 2 biji, 5 biji, 4 biji, 1 biji, dan seterusnya, hingga biskuit di kaleng itu habis tak bersisa. Pertanyaannya, siapakah yang menghabiskan sekaleng biskuit itu? Apakah yang makan 6 biji? Atau yang makan 5 biji? Atau yang 1 biji? Atau yang makan paling banyak, atau yang makan paling akhir? Tentunya semua orang yang makan biskuit itu, bukan? Demikian juga dengan kasus pengeroyokan hingga korban meninggal dunia. Siapakah pembunuhnya? Ya, semua orang yang ikut menganiaya. Jadi jika ada orang yang sedang dihakimi massa dan kita berada dalam posisi pengeroyoknya yang menganiayanya dan akhirnya korban meninggal dunia, kita ikut menjadi orang-orang yang membunuh korban itu. Tanpa kita sadari, kita telah menjadi seorang pembunuh. Kita mungkin lolos dari jerat hukum negara, tapi tidak akan lolos dari keadilan Tuhan. Coba bayangkan, jika peristiwa main hakim sendiri hingga korban meninggal dunia seperti ini sudah berlangsung sejak lama di dalam masyarakat kita ini, tanpa kita sadari, telah tercetak pembunuh-pembunuh di sekitar kita. Dia mungkin teman kita, tetangga kita, atau kerabat kita, atau mungkin kita sendiri. Semua orang tahu bahwa membunuh itu melanggar hukum negara.
Namun tidak cukup hanya itu. Membunuh manusia berarti juga membatalkan segala sesuatu yang seharusnya dapat diterima oleh orang itu, baik itu keturunan maupun rencana Allah terhadap hidupnya. Allah pemberi hidup, dan jika kita mengambil hidup seseorang, kita berseberangan dengan Allah. Itu artinya kita menentang Allah. Jadi mulai sekarang, hentikan main hakim sendiri. Ada pepatah mengatakan, mencuri itu perbuatan jahat, namun lebih jahat lagi orang yang mematahkan kayu di punggungnya. Itu sangat benar. Mari kita belajar memanusiakan manusia, sebab manusia tidaklah mengejar dan mencabik lawan-lawannya. Demikian video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.